Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru SDN Jogja Turunan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa membersamai Pak Dedi dalam kegiatan pendampingan individu kedua. Tak lupa salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita ke jalan terang benderang. Bapak Ibu, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Mendi Dewi Cahyadi. Keseharian saya itu mengajar di SDN Citro Diwangsari Lumajang yang ada di Klojen. Rumah saya ada di Jalan Sastro di Borok dan nomor 4, Bapak Ibu. Saya di sini di program guru penggerak. Saya sebagai pengajar praktik. Kebetulan saya mendampingi Bapak Dedi di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Sehingga hari ini saya kemari untuk mendampingi Pak Dedi untuk mengkomunikasikan visi dari Pak Dedi yang sudah kemarin dibahas bersama Ibu Fasilitator, dan nantinya supaya kita juga sama-sama bergerak dalam mewujudkan namanya pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi di program guru penggerak ini, Bapak Ibu, kita dicetak sebagai pemimpin pembelajaran. Meskipun kadang ada seperti tadi ada yang tanya takutnya nanti dijadikan kepala sekolah. Nah, itu hanya bonus, Bapak Ibu. Sebenarnya kita dicetaknya itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sehingga kita di sini juga belajarnya bahagia kok, Bapak Ibu. Nanti bisa ditanya sama teman-teman. Insya Allah bahagia ya Pak Dedi. Selalu bahagia karena mengemaskan kita juga ada moderasinya, Bapak Ibu, sehingga kegiatan pembelajarannya itu memang menyenangkan. Semoga nanti dengan Pak Dedi mengkomunikasikan paradigma pemimpin pembelajaran yang nantinya Pak Dedi akan mengkomunikasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan, nanti akan mencetak peserta didik yang berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan saya berikan waktu untuk Pak Dedi mengkomunikasikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh saya. Yang terhormat Ibu BP, sekaligus Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf saya menyampaikan dengan di sini dengan saya sendiri tanggung jawabnya yaitu mengembangkan visi. Jadi saya mohon maaf untuk mengganggu dengan mengajar. Oke, Bapak semuanya, izinkan saya menyampaikan pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak yang saya lakukan di pendampingan individu 2 ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan beliau BP saya tadi, Bapak Ibu Cahyani, kemudian Ibu Aryani Kusumanulung, ini fasilitator saya, dan saya sendiri ini kalau penggerak 10 itu semuanya. Yang pertama-tama izinkan saya membacakan puisi walaupun tidak bisa membaca puisi karena sudah jadi usulannya, maka saya bacakan puisinya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengarkan lautan Hindia bergelora membanting di pantai Rio itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang
padang padi yang mengurung hijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Oresio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Oresio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ya, ini adalah puisi dari IF Karno yang sangat berjualan untuk semuanya. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Ismir Karno di dalam puisi tersebut ada beberapa pesan. Yang pertama tentang kebanggaan kita dan cita Bung Karno terhadap Indonesia. Itu kita semuanya sangat bahagia dengan bangsa Indonesia yang begitu besar dengan berbagai macam adat istiadat sebagainya. Yang kedua, menciptakan harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Itu juga menceritakan beliau semangatnya yang tak terbatas di Indonesia. Yang ketiga, mengungkapkan rasa nyaman dan optimisnya tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah visi saya nanti yang akan saya paparkan. Tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi pada sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi tujuan kita ini adalah berdiskusi apa sih Pak visi sekolah dan visi guru penggerak yang saya buat. Untuk memudahkan merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi tentang visi kalimat penumpang cita-cita berikut. Ini ada kalimat penumpang, bahwa itu bisa menuliskan keinginannya nanti di post-it atau kertas lebaran itu, kemudian ditempelkan di depan pada kalimat penumpang. Saya bacakan. Yang pertama, ini kalimat penumpang kita cita-cita muridnya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sebenarnya kita itu. Kita tentu punya impian buat murid-murid kita. Kalau saya mungkin cita-citanya muridnya itu yang berakhlaknya baik, kemudian mungkin juga anak yang pintar-pintar barangkali. Dan akan Bapak Ibu tuliskan keinginan Bapak Ibu terhadap murid-murid Bapak Ibu semuanya, terutama yang ada SDN Joko Turunan ini. Itu berbagai macam ide mungkin atau kata yang Bapak Ibu tulis di situ. Kita sudah boleh ditambahkan di depan, saya bantu. Satu yang ini aja. Bapak boleh atau inginkan apa aja? Ada tambahkan monggo. Monggo bisa dibuatkan lalu di depan. Ya,
jadi anak soleh apa setelah keinginan bapak ibu mungkin berbeda dengan satu lain, kita nanti samakan. Oke, ini sudah tertempel berbagai macam ya impian dari bapak ibu tentang murid-murid. Yang kedua, kita juga akan diskusi. Oke, untuk yang pertama sudah semua tertulis keinginan kita. Yang kedua, ini ada sebuah kalimat juga. Kita percaya bahwa murid adalah hidup. Murid itu, murid itu ternyata memiliki apa yang harus kita gali atau mungkin kawan ya. Itu kita misalkan kalau saya itu kayaknya anak kita percaya bahwa murid itu pasti mempunyai bakat minat yang tersembunyi ya, jadi anak-anak itu mungkin berbeda dengan satu yang lain. Jadi minatnya bakatnya harus kita gali daripada minat bakat anak yang ada di dalam dirinya. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan kembali untuk kalimat perumpang yang selanjutnya. Bisa tempelkan di depan apa-apa. Monggo. Ya, ini dari kita percaya bahwa murid adalah banyak sekali ya, ya berbagai macam kita percaya kepada anak-anak ya di situ karakter dan sebagainya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalimat perumpamaan yang ketiga ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Tentu Bapak Ibu, sekolah kita ini sekolah yang berkarakter. Sangat bagus sekali karakter anak yang mengutamakan yang sopan santunnya, kemudian apakah kita utamakan akhlaknya, prestasinya. Tentu sekolah kita ini memiliki berbagai macam utama, misalnya ya, kita tiap pagi masih mengutamakan betul-betul rambut kita. Ya, bisa dituliskan di sini ada ya, kita harus dari sekolah kita mengutamakan akhlak, karakter ya, banyak sekali gitu ya. Sekolah kita itu mengutamakan berbagai macam karakter yang utama, prestasi siswa kita. Oke Bapak Ibu, di sini sekolah kita itu menggunakan sekali ada akhlak, karakter, disiplin, kemudian utamakan karakter juga prestasi, kemudian utamakan pendidikan karakter setidaknya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita diskusi yang keempat, yaitu murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa ya, murid kita harus sadar apa? Mungkin sadar bahwa anak itu datangnya tepat waktu, datangnya pagi hari, atau sadar tentang perilakunya, maka dalam untuk belajar, ya, sangat mandiri dan sebagainya. Kita sekolah ini sadar betul bahwa murid kita ini memang pandai-pandai mungkin ya. Kalau itu kita sadar membuang sampah ke tempatnya, ya.
yakni sadar betul bahwa kita itu belajar tanpa diperintah. Yang bagus sekali murid kita juga betul belajar merupakan kebutuhan yang harus kita anak-anak juga disiplin dan waktu kesadaran ini. Yang kelima, kita lanjutkan. Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk misalkan sekolah ini warga sekolah yakin bahwa kita ini bisa menjadi potensi anak ya, sesuai dengan kodenya dekat alam maupun kode zaman. Kita bisa menggali, bisa menuntun anak-anak itu menjadi anak-anak yang mandiri, kreatif, tapi untuk menjadi potensi atau bakat-bakatnya. Yang kita harus yakin sekolah kita ini memiliki keyakinan itu sekolah yakin untuk kalau saya itu menjadi menjadi potensi, menjadi bakat membina anak-anak. Dan silakan untuk bisa dituliskan di digambarkan depan. Oke. Ini ya, kita yakin warga sekolah ini yakin untuk menjadi potensi siswa sesuai bakat dan minat, mencerdaskan anak bangsa juga ya. Kita yakin warga sekolah itu benar-benar bisa menuntun dan mendidik anak menjadi sukses seperti yang lainnya. Yang terakhir, Bapak Ibu, kalimat rupanya adalah saya dan guru lain yang ada di sekolah ini, saya paham bahwa saya juga memaham bahwa kita bisa menuntun atau menggali bakat daripada anak-anak kita semua. Ya. Saya dan guru lain di sekolah ini, saya paham bahwa pasti semuanya bisa menuntun atau menggali, ya, atau membimbing anak, ya. Oke. Silakan Bapak Ibu tuliskan kalimat yang terakhir, yaitu saya dan guru lain sekolah ini paham betul bahwa paham dan betul. Oke, terima kasih buat semuanya sudah isi tentang kalimat perubahan, yaitu cita-cita untuk murid kita yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, belum simpulan tentang kalimat perubahan ini selalu saja kita memimpikan murid-murid tadi juga ada yang mandiri, berakhlak mulia, ya, dan juga kita prestasi dan sebagainya. Yang kedua, kita percaya juga murid-murid kita itu memiliki keunikan masing-masing, kita gali di situ, ya, kepribadian yang unik, watak sangat besar dan sebagainya, yaitu bakatnya yang berbeda. Maka tugas kita adalah menegakkan atau menuntut murid untuk mengembangkan bakatnya secara optimal. Yang kan sekolah kita ini juga mengutamakan akhlak, ya, karakter, kebiasaan pada hari itu, memakai karakter, tidak disiplin dan sebagainya.
Yang keempat, guru sekolah kita juga sadar betul bahwa mereka itu belajar secara mandiri, kemudian juga disiplinan, ya, dan sebagainya. Yang kelima, kita ada sekolah juga yakin untuk mewujudkan pendidikan anak-anak yang menggali potensi yang belajar biak pada murid untuk bisa menyenangkan dan perhatikan bakat dan minat daripada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Yang terakhir itu saya dulu lain setelah saya paham bahwa anak-anak ini memiliki potensi yang tersimpan terpendam, yaitu kita juga sebagai guru menjadikan teladan bagi murid-murid kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk diskusi hari ini. Kita lanjutkan yaitu S breaking. Saya berikan S breaking sedikit. Perhatikan Bapak Ibu, ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Perhatikan clue saya atau kata-kata saya. Ini 1, yang ini 2, ini juga 3, yang ini 1. Perhatikan kata-kata saya tadi. Ini 1, yang ini 2, ini juga 3, ini juga berapa? 3. Dengarkan kata-kata saya. Ini 1. Saya ulangi. Ini juga 2. Ini 1, yang ini 2, ini juga 3. Ini 1. Iya, katanya. Kalau yang ini, yang 2. Yang ini lah. Ya, tadi saya bilang, ini adalah dengarkan kata-kata saya. Iya, jadi kita bisa konsentrasi di situ. Oh, ternyata bingung. Oh ya, itu adalah yang harus kita bahas. Jadi kita harus konsentrasi dalam pembelajaran yang kita berikan sekarang pun juga. Loh, kok bisa? Ini untuk melatih konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Visi sekolah saya juga mungkin Bapak Ibu belum tahu. Mungkin yang tahu peraturan sebagainya. Oh, visinya apa sih? Mungkin juga di depan tidak pernah membaca. Visi juga itu apa? Ditanyakan, orang bisa. Ya. Visi Jogoteran kita adalah SD Jogoteran kita saat ini adalah unggul dalam prestasi serta berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Unggul dalam prestasi berarti kita harus unggul dalam prestasi serta berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah punya karakter. Ini adalah visi SDN Jogoteran. Visi ini bisa ditambah barangkali Pak Ibu atau mungkin boleh diganti. Ya, ini kita tidak mengganti ya, tapi namanya visi ya, mungkin tiap tahun atau tiap 5 tahun boleh, kalau yang sudah cocok atau mungkin pembaruan kita bisa menggantinya. Ini adalah visinya, misinya. Dari visi tadi, misinya Jogoteran yaitu meningkatkan penguasaan iptek dan impact. Mungkin kita tahu ya, anak itu ipteknya, kemudian impactnya bagaimana. Kita sudah melihat setiap pagi kebiasaan pagi, yaitu ada sholat duha, kemudian juga kita jemput anak-anak, kita sambut, itu adalah impactnya, perilakunya yang sangat baik, yang perlu kita kembangkan. Kalau belum, kita tingkatkan kembali. Yang kedua, meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik melalui pembelajaran efektif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan melaksanakan prinsip merdeka belajar. Ini untuk meningkatkan prestasi kita selalu berjuang ya, tapi setiap tahun alhamdulillah sejujurnya selalu mendapatkan juara. Namanya juara berapapun juara sudah. Itu kekalburan kita tingkatkan kembali. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi bagi peserta itu untuk mencapai keberhasilan asesmen. Literasi semuanya. Literasi dan numerasi merupakan misi kita juga.
Kalibrasi numerasi kemarin sangat bagus sekali. Mendapatkan bantuan buku itu sehingga literasi sangat bagus. Mencoba menciptakan 5 sekolah yang berkebinekaan global, lingkungan sekolah yang berkebinekaan global. Kemarin kita sudah juga menerapkan RKP 5, yaitu berbagai macam pakaian atau sebagainya. Kita betul-betul bersama saling menghargai kebinekaan global itu, dan mengenal berbagai macam adat dan sebagainya. Yang kelima, bersama dengan lingkungan masyarakat dan dunia bisnis kita secara gotong royong. Kita bekerjasama dengan Bapak Ibu wali murid ya, untuk industri atau pergantian yang kita laksanakan atau kita lakukan. Ya, karena motivasi dan fasilitatif sedikit untuk belajar mandiri sesuai dengan karakteristik. Kita sudah melihat bagaimana anak sudah ada yang mandiri, ada yang belum, dan kita adalah bagaimana cara kita memaksimalkan anak-anak menjadi anak yang mandiri. Ini adalah misi SDN Jogja. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah tadi Bapak Ibu kerjaan tadi atau tulis di depan itu kalimat perubahan tadi sudah sesuai atau selaras dengan visi yang ada di SD Jogja? Ya, sudah banyak ya, sudah prestasi ada, tidak, kemudian Pak Mulia sepertinya ini sudah sama ya. Apakah pengertian visi menurut Bapak Ibu Guru? Mungkin Bapak Ibu Guru mengetahui apakah visi itu. Tentu kita punya visi. Visi saya apa? Misalkan saya ingin kendaraan, visi saya. Misinya beliau kendaraan dapat kendaraan tersebut. Visi, ya. Visi dan misi. Menurut dia apa bandara visi itu? Kalau kalian tahu, visi, cita-cita, wah, cita-cita, keinginan kita. Ada lagi barangkali ya Bu? Harapan, oke, harapan juga barangkali. Ya, oke, cita-cita, harapan, keinginan juga barangkali. Visi adalah rangkaian kata yang muat impian. Cita-cita, yaitu nilai masa depan dari suatu organisasi. Kita adalah organisasi atau lembaga. Kita mempunyai cita-cita atau visi yang kita nanti masa depannya bagaimana, baik di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Makanya kita punya visi, kita ke sekolah ini visinya apa? Kerja berduit dari keluarga di sini. Yang perjalanan di sini bakat dan sebagainya. Yang kita anak visinya bagaimana? Ya kita kelas dalam atau mendidik anak, menuntut jadi anak yang baik, ya ini bagi besar dan bangsa. Yang ketiga adalah visi terciptanya dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran dengan masa depan untuk sebuah organisasi. Oke, baik semuanya, itu adalah pengembangan visi. Kalau praktik, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dan murid kita, Bapak semuanya? Bapak semuanya, bagaimana visi kita, visi sekolah ini sudah menggambarkan belum? Saya kira sudah ya, karena visi kita tadi adalah karakter yang prestasi, karakter anak-anak kita beberapa sekolah sudah kejar-kejarnya, ayo karakter anak muda dengan cara apa? Kita pagi kita jemput dan kemudian sholat duhanya, kemudian sholat duhurnya, kemudian kebiasaan pagi hari ngaji dan sebagainya. Ini merupakan gambaran cita-cita sekolah kita. Yang kedua, apakah visi sekolah ini saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan atau menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Mungkin ada perbedaan ya. Jadi visi itu harus bisa membedakan. Oh, SD Jogja ini ya seperti Pak Suko katakan, beda, punya karakter kedudukan pagi hari yang lain tidak ada. Memang ada tidak sebagian, tidak akan kalau kita semuanya tidak. Kalau SD yang lain biasanya cuma guru piket ya. Kalau kita semuanya ikut menyambut anak baru semuanya. Oke, bagi semuanya diskusi ya selanjutnya. Visi saya di sini adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan cerdas berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini saya ambil juga
berinisiatif dari yang ada di SDJ Putra isinya. Prakarsa atau misinya nanti ini, prakarsa ini adalah awal kita membuat misi, ya, perubahan calon berbeda dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Kenapa sambil kreativitas murid? Karena sekarang sudah zamannya digital itu semuanya, tentu kita ingin pembelajaran yang berkreatif. Jadi anak bisa kita pembelajaran memanfaatkan gadget menggunakan beberapa macam untuk pembelajaran yang pakai scan itu, kemudian pembelajaran isyarat dan sebagainya. Maka saya ambil dari situ hubungannya. Untuk menggunakan pendekatan tadi untuk membuat prakarsa, kita menggunakan pendekatan yang namanya inquiry apresiatif semuanya. Dalam pendekatan inquiry apresiatif ini, langkah pertama yang dilakukan dengan metode Bagja. Apa itu Bagja? Ini adalah materi yang saya terima dari CDB, pendidikan CDB lalu. Awalnya saya tidak tahu apa Bagja itu. Bagja itu adalah dua pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi sebelum membuat misi, ternyata caranya membuat dengan menggunakan Bagja, tidak asal muncul misi kita. Ternyata ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Apa sih pertama tadi membuat, yaitu membuat pertanyaan utama, yaitu tapi ini Pak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diberikan. Nah, saya ingin merubah apa? Nah, ini pertama kali kita buat sebagai tahap pertama. Kedua, ambil pelajaran, mengambil dari pelajaran atau mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas. Oh, ini saya sudah membuat anak itu pelajaran yang aktif seperti saya, jadi minta nasihat dari beberapa macam Bapak Ibu guru semuanya di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada gali mimpi ini Bapak Ibu dapat menyusun narasi. Saya menginginkan ya, tentang kondisi dia apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Jadi mimpinya apa? Sinilah kita benar-benar merumuskan dengan jelas. Oh, mimpiku anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi, kemudian anak-anak yang berkarakter dengan baik, sopan sama Bapak Ibu gurunya dan sebagainya. Inilah yang kita gali betul di dalam gali mimpi. Yang keempat yaitu jabarkan rencana. Dari hasil gali mimpi kita, semuanya kita menjabarkan rencana kita. Bagaimana rencana kita? Jadi ya, Bapak Ibu dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut. Berarti rencananya apa Bapak semuanya? Ya, dari mimpi saya punya mimpi ini, kemudian rencananya apa untuk mencapai mimpi itu? Saya tadi, saya mimpi ingin punya semua idaman sebagainya, ini jadikan murid saya yang berprestasi. Terus apa rencananya? Lagi Ibu, maaf baterainya 3 detik. Yang keempat yaitu jabarkan rencana Bapak semuanya. Tahapan ini Bapak Ibu dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi tadi. Punya misi, tadi punya impian, dan rencananya bagaimana. Yang terakhir adalah atur eksekusi, di mana Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Jadi kita eksekusi, kita punya mimpi, kemudian kita rencanakan, kemudian kita eksekusi apa kita lakukan. Siapa yang bekerja pasti mau untuk terlibat bagaimana strategi dan aksi lainnya demi mewujudkan visi, yaitu dengan pemahaman. Jadi kita punya
impian, kemudian kita rencanakan impian tersebut, kemudian kita lakukan, kita laksanakan. Itu adalah bagian-bagian dari bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Simpulan dari semuanya adalah tidak luput dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya di sekolah manapun kita pun tetap berkeinginan semuanya tidak lepas dari siswa yang memahami atau memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkepentingan global dan juga sudah melestarikan ya, dengan cara ekstra tari, pramuka, karawitan ya. Kemudian bergotong royong, kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang kedua adalah kreatif, kita juga sudah belajar berbasis IT, Bapak Ibu sudah banyak melakukan, bernalar kritis dan mandiri. Demikian Bapak Ibu semuanya hasil pemaparan saya tentang visi SD dan juga visi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bibi, terima kasih atas paparan tentang visi Pak Dedi sebagai guru penggerak dan prakarsa perubahan. Bagaimana Bapak Ibu untuk visinya Pak Dedi, apa sudah selaras dengan visinya sekolah? Apakah visi sekolah nanti bisa dirubah? Bisa. Apakah Pak Dedi bisa mengubah visi sekolah? Sebenarnya visi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dedi itu hanya menguatkan visi sekolah Bapak Ibu. Kalaupun visi sekolah itu ingin dirubah, itu masih banyak proses yang harus dipertimbangkan. Karena khususnya visi sekolah itu kan sebenarnya acuan yang mau akan dilakukan sekolah, sehingga masih harus ada komitmen antara sekolah dengan komite atau dengan stakeholder yang ada di sini, sehingga memang semua guru penggerak itu diharuskan mempunyai visi. Karena kita kalau kita ke sekolah saja, kita pasti kan punya visi. Hari ini saya ngajar matematika ini dan ini. Bagaimana caranya untuk mewujudkan visi tersebut? Kan harus ada misinya. Oh ya, saya siapkan ini perangkat ajarnya, medianya, terus daftar nilainya, lembar kerjanya. Nah itu termasuk visi dari visi Bapak Ibu. Oke, jadi saya tekankan lagi sebenarnya visinya Pak Dedi ini hanya menguatkan dari visinya sekolah. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Visinya Pak Dedi bagus atau boten? Bagus sekali. Semoga nanti visi dari Pak Dedi bisa terwujud dan bisa mengembangkan sekolah SD Jogo Tengah tercinta ini. Bagaimana visinya Pak Dedi bisa terwujud? Ini tidak luput dari jenengan semua Bapak Ibu, terutama pemimpin dari sekolah sini, yaitu Bapak Kepala Sekolah, dan dukungan dari jenengan semuanya. Jadi visinya Pak Dedi tidak bisa diwujudkan sendiri tanpa bantuan dari pemimpin, lembaga, dan rekan sejawatnya. Bapak Ibu sakit dukung Pak Dedi. Semoga nanti bisa terwujud, dan jenengan yang masih belum ikut guru penggerak nanti bisa terbuka ikut guru penggerak.
Saya doakan semuanya nanti lancar untuk mengikuti kultura. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Semoga nanti apa yang kita dapat di sesi pertemuan kita nanti bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan selama membersamai Pak Dedi dan jenengan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.